Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 8 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus putra Allah, terpuji namamu. Amin, amin. Kau yang diutus ke dunia oleh Bapa di surga, kami kau selamatkan dari kematian karena dosa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 238 ayat 1. Hai mari ikutlah aku, begitu sabda Yesus, dan sangka juga dirimu, taatilah firman-Mu, jauhkan dari hidupmu segala kejahatanmu. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat. Begini bunyinya. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Kasihanilah diriku dan kelakuanku. Ku tahu Tuhan, sering ku sesat di jalanku. Ampunilah ya Tuhan dosaku. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihani kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 765 ayat 1. Walau gunung pun beronjak dan lembah terkoyak bergetar, kasih Tuhan tak
Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yaitu dari kitab Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat 5. Kita baca secara bergantian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715 ayat 2 dan ayat 3. Jemaat diundang berdiri. Segala milikku, anugerah-Mu, suka dan dukaku, muliakan-Mu. Kelak di surga-Mu, ku lihat wajah-Mu, damailah hatiku, ya Tuhanku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 769 ayat 1 dan ayat 2. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun, kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil di minggu ke-10 sesudah Trinitatis hari ini dengan topik tenanglah, jangan takut, yaitu dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33. Saya bacakan untuk kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Hantu, itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mengenal ungkapan yang mengatakan hidup adalah perjuangan. Karena hidup ini penuh dengan masalah, dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan kesakitan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, siapapun dia, yang tidak pernah mengalami masalah. Mengapa? Karena semuanya itu adalah hukuman atas dosa. Dosalah akar dan penyebab semua masalah itu. Sehingga orang yang berdosa pasti akan mengalami masalah dan kesulitan itu. Karena itu saudaraku, bila masalah itu tidak bisa kita hindari, haruslah kita hadapi. Tetapi biasanya ada dua sikap manusia menghadapi masalah. Yang pertama, ada yang menghadapinya dengan cara berpikir yang negatif. Ketika kesulitan itu datang, dia langsung takut, dia langsung gelisah, khawatir, cemberut, dan frustrasi. Mengapa? Karena dia merasa masalahnya itu lebih besar dari dirinya, sehingga dia merasa tidak mampu menghadapinya. Lalu apa hasilnya? Masalah itu akan semakin besar. Orang itu tidak akan mau makan lagi, tidak bisa tidur, tidak mau belajar, tidak mau kuliah. Dia bengong sendiri. Setelah itu sakit. Malah lebih runyam lagi. Seperti yang terjadi di dalam nats ini. Mereka mau ditolong, justru penolongnya dibilangnya hantu. Itulah karena ketakutan telah menguasai diri mereka. Karena ketakutan itu, maka mata mereka tertutup terhadap Yesus yang datang sebagai penolong. Sehingga penolong itu mereka anggap, mereka takuti sebagai hantu. Itulah orang-orang yang menghadapi masalah dengan cara berpikir yang negatif. Tetapi ada yang menghadapinya dengan cara yang kedua, yaitu berpikir positif. Yang mengatakan benar, hidup ini penuh dengan masalah tetapi harus dihadapi. Dan saya percaya saya telah diberi Tuhan kemampuan untuk menghadapi dan mengalahkannya. Orang-orang seperti ini saudaraku justru akan menganggap masalah itu sebagai bahagian dari pertumbuhan dan pendewasaan. Saudara-saudaraku, itulah yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan bagi kita hari ini. Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat duluan. Kita melihat di sana Yesus seolah-olah membiarkan mereka. Mengapa? Memang Yesus sengaja membiarkan mereka karena Yesus ingin supaya mereka mengalami, supaya mereka merasakan masalah itu. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya setelah dia bangkit dan naik ke surga. Karena itu mereka harus dipersiapkan menghadapi masalah. Saudaraku, hal serupa lah yang harus ditiru oleh orang tua. Orang tua jangan terlampau protektif terhadap anak-anakmu. Semuanya diatur, semuanya dilayani. Sehingga si anak tidak pernah mengalami, tidak pernah menghadapi masalah. Lalu apa akibatnya? Akibatnya sedikit saja masalah datang, si anak itu langsung keok. Mentalnya menjadi mental karupuk. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih. Sebaiknya saudaraku, anak-anak dipersiapkan dengan memberi mereka kesempatan menghadapi masalahnya sendiri. Dan tugas kita sebagai orang tua hanya memantau, hanya menjaga dari kejauhan saja. Itu akan membuat mereka semakin dewasa dan terlatih. Kita harus memainkannya seperti bermain layang-layang. Si anak kita biarkan seperti layang-layang yang menantang angin supaya dia naik. Tetapi kita orang tuanya yang tetap pegang talinya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini. Dan ini perlu bagi murid-muridnya. Karena beberapa hari sebelumnya
Yesus mengadakan mujizat di hadapan mereka dengan memberi makan ribuan orang dengan hanya sedikit roti dan sedikit ikan. Tetapi Yesus ingin agar murid-muridnya jangan menjadi Kristen enak yang mengikut Yesus hanya untuk mencari yang enak-enaknya saja, yang mengikut Yesus hanya untuk mencari mujizatnya, seperti banyak orang Kristen sekarang, bukan? Karena itulah Yesus memperbolehkan mereka mengalami masalah, mengalami rintangan itu sebagai proses pendewasaan mereka. Saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh murid-murid ini, itulah gambaran hidup kita di dunia ini. Sama seperti mereka, kita juga pasti menghadapi gelombang, menghadapi angin ribut, menghadapi angin sakal kehidupan ini. Badai kesulitan pasti menghadang dan mendera kita. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mau mengajar kita bagaimana kita harus menghadapinya, bagaimana kita harus memenangkannya. Mari kita simak beberapa hal. Yang pertama, satu hal yang perlu menjadi pegangan bagi kita di ayat 48 dikatakan, Yesus melihat semua kesulitan kita. Ternyata walaupun Yesus jauh di seberang danau dan sedang berdoa di sana, tetapi matanya tetap terarah dan menjaga murid-muridnya. Walau dalam kepekatan malam, kegelapan malam pun Yesus melihat kita. Karena itulah Yesus tahu seluruh masalah kita. Walau kita menyembunyikannya sejauh mungkin. Yesus tahu masalahmu walaupun kau rahasiakan kepada semua orang. Karena pandangan Yesus tidak pernah terlepas dari kita. Karena kita telah diukirnya di telapak tangannya. Yesaya 49 ayat 6. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang terkadang Yesus sepertinya membiarkan kita seperti murid-murid tadi. Bahkan di peristiwa lain, sewaktu mereka menghadapi gempuran badai dan gelombang, justru dikatakan Yesus tidur nyenyak. Kita pun juga bisa mengalaminya. Kita sudah berdoa terus-menerus. Kita merasa kondisi kita sudah sangat kritis. Tetapi nampaknya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Mengapa saudaraku? Karena Tuhan tidak mencipta kita seperti robot. Tetapi kita dicipta sebagai manusia yang punya kepribadian. Dan ketika Tuhan mencipta kita, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan akal budi, dengan perasaan, dengan teknik, dengan potensi-potensi lain. Karena itu bila Tuhan sepertinya membiarkan kita, itu adalah kesempatan dari Tuhan agar kita mau menggunakan semua potensi diri yang telah Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita jangan menjadi orang cengeng yang bermental karupuk itu. Allah tidak mau kita tidak mau menjadi Allah yang overprotective. Tetapi Allah kita mau menjadi Allah yang menjaga dan mendewasakan. Ingat itu saudaraku, sehingga di situasi apapun, Allah suka agar kita hanya mengandalkan Dia. Dengan menggunakan semua potensi yang Tuhan telah berikan bagi kita. Tuhan akan melepaskan kita melalui karya, melalui usaha kita dalam mengembangkan potensi itu. Karena itulah disebutkan ora et labora. Kita tidak hanya diminta untuk berdoa saja, tetapi harus berbuat, harus berusaha dengan menggunakan semua potensi diri yang telah diberikan itu. Karena itu saudaraku, bila Tuhan sepertinya membiarkan kita, sebenarnya itu adalah kesempatan dari Tuhan bagi kita untuk menggali, untuk mengembangkan, untuk menggunakan potensi-potensi itu. Ingat firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku, itu bisa diibaratkan seperti naik sepeda, seperti latihan naik sepeda. Kita dinaikkan di atas sepeda, lalu kita disuruh mengayuh, sementara si pelatih kita memegangnya di belakang. Tetapi coba lihat, si pelatih itu kan kadang-kadang melepaskan pegangannya. Untuk apa? Supaya kita bisa belajar mengayuh dan menjaga keseimbangan sendiri. Bila si pelatih terus memegang sepeda itu, pasti kita tidak akan bisa. Tetapi kita dilepas agar kita mengembangkan kemampuan kita. Tetapi bila kita jatuh, kita akan segera dipegangnya lagi. Demikian sampai seterusnya, sampai kita bisa naik sepeda sendiri. Saudara-saudaraku, memang bila kita menghadapi masalah, godaan yang paling kuat mengalahkan kita adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri yang mengatakan bahwa kita sendirian, bahwa kita dibiarkan. Lalu kita berteriak, Tuhan, di mana kau Tuhan? Mengapa kau Tuhan meninggalkan aku? Tetapi hari ini Tuhan memberi kita kepastian. Kita tidak pernah sendiri. Yesus melihat, Yesus menjaga, dan Dia akan segera datang untuk membantu. Dan ketiga, itu yang ketiga, Yesus segera datang menyelamatkan. Ketika murid-murid itu sudah ketakutan habis, disitulah Yesus datang. Tetapi ketika Yesus datang, justru murid-muridnya itu mengatakan, oh itu hantu. Tetapi dengan lembut Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Dari situ firman ini memberi kita kepastian. Yesus tidak pernah terlambat untuk menyelamatkan. Yesus tahu saat dan waktu yang tepat. Karena itu saudaraku, bila kita menghadapi masa yang menurut kita sudah sangat kritis, yang menurut kita masalah kita sudah sangat besar, mari kerahkan seluruh potensi yang Tuhan berikan kepada dirimu. Tetapi tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan segera datang membantumu pada saat yang tepat menurut Tuhan, bukan menurut kita. Dan yang keempat, saudaraku, firman ini mengajar kita, mari arahkan pandanganmu kepada Yesus. Jangan arahkan pada masalahmu. Bila pikiran dan perhatian kita hanya terus tertuju kepada masalah kita sendiri, maka lihatlah, masalah itu akan semakin besar. Kita akan semakin takut. Masalah itu akan semakin menyeramkan bagi kita. Itulah yang terjadi pada Petrus, bukan? Ketika Yesus menyuruh dia berjalan di atas air, dia mampu berjalan di atas air itu kapan? Ketika matanya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ketika gelombang besar datang dan menutupi pandangannya ke Yesus, dia menjadi takut sekali karena dia hanya melihat dirinya sendiri yang berhadapan dengan gelombang masalah yang sangat besar itu. Itu yang membuat dia menjadi tenggelam. Karena itu saudaraku, mari alihkan perhatianmu dari masalahmu, tetapi arahkanlah hanya kepada Yesus. Mungkin kita pernah melihat anak kecil yang terjatuh lalu lututnya lecet. Karena lecet dia akan menangisi lututnya itu. Semakin dia melihat lecet di lututnya itu, tangisnya akan semakin kuat. Tetapi coba lihat,
Ketika ibunya datang dari pasar, lalu dia memanggil, "Hai nak, mari, mama bawa kue untuk kamu, mama bawa hadiah mainan untuk kamu." Apa yang terjadi? Si anak itu langsung berhenti nangisnya dan berlari. Dia melupakan sakitnya, yaitu ketika dia mengalihkan perhatiannya dari kesakitan itu kepada mamanya. Itu yang akan terjadi kepada kita bila kita mengalihkan perhatian kita dari masalah kita kepada Yesus itu. Karena itu saudaraku, jangan habiskan hidupmu, jangan habiskan waktumu, jangan habiskan energimu, jangan habiskan potensimu untuk menangisi kegagalanmu, menangisi masalahmu. Itu hanya akan membuatmu semakin meraung, semakin meratap. Tetapi mari alihkan pandanganmu, alihkan hatimu dari masalahmu kepada Yesus. Kepada Yesus yang mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Setelah itu rasakanlah perubahannya. Saudara-saudaraku, memang hidup kita akan semakin sulit, terutama dengan zaman modern ini. Setiap saat kita dihadang oleh masalah kecil atau masalah besar. Siapapun dia, mulai dari anak kecil sampai seperti kami opung-opung ini. Tetapi firman hari ini mengatakan, jangan takut, tenanglah. Karena Tuhanmu Yesus Kristus itu jauh lebih besar dari masalahmu. Yang perlu seperti kata pemazmur, tetaplah dekat dengan Tuhan Yesus. Karena hanya dekat Tuhan saja kita akan tenang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang meyakinkan kami agar tetap tenang bila menghadapi gelombang masalah. Karena percaya bahwa mata Tuhan selalu terarah kepada kami, dan percaya Tuhan akan segera membantu kami, dan percaya akan menggunakan semua masalah itu untuk mendewasakan iman kami, menjadi kesempatan dari Tuhan untuk mengembangkan potensi kami. Sehingga kami akan tenang. Karena kami tahu pasti, Engkau Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalah kami. Sehingga kami akan tetap fokus pada Tuhan, bukan pada masalah kami. Ya Tuhan yang maha baik, seluruh hidup kami serahkan ke tangan Tuhan. Karena kami yakin dalam tangan-Mu kami akan diberkati, akan dicukupkan, akan disembuhkan, akan dikuatkan menjalani hari-hari kami di minggu ini. Keluarga kami juga akan Engkau bentuk menjadi keluarga yang selalu mengajarkan iman dalam keluarga. Ya Tuhan, berkatilah para hamba-Mu. Biarlah oleh kuasa-Mu semua pelayanan mereka berhasil memperluas kerajaan-Mu, menambah jumlah orang yang percaya pada Yesus. Kami juga memohon ya Tuhan, jagailah bangsa kami agar tetap dalam keadaan damai. Biarlah juga seluruh pemimpin dunia semakin hidup dalam kasih-Mu, sehingga mereka selalu berusaha mencari jalan pendamaian, menjauhkan segala bentuk peperangan dan bentuk pertikaian. Terpuji nama-Mu ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima firman Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 740 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.